Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi bersama aku. Di video kali ini, seperti yang ada di judul, aku mau tutorial isi form pajak YouTube ya. Sebelum itu kalian jangan lupa klik like-nya dulu, lalu klik subscribe yang ada di bawah, aktifin juga ya loncengnya biar channelku semakin berkembang. Nah, buat kalian yang kemarin dapat email tentang informasi pajak Amerika Serikat, dan di situ ada keterangannya paling lambat 31 Mei ya untuk mengisi form pajaknya. Dan kalian juga buka di YouTube Studio, pasti udah ada peringatan di paling atasnya itu berwarna merah seperti ini. Itu peringatan kalau kalian harus mengisi form pajaknya. Nah, kan sebelum tanggal 31 kita harus mengisi form pajak. Karena apa? Buat kalian yang tidak mengisi sampai 31 Mei itu, kalian tidak isi sama sekali form pajaknya, bakalan dipotong pajaknya sebesar 24% dari semua penonton ya, dari seluruh dunia juga. Bukan cuma Amerika aja, tapi dari seluruh dunia, seluruh penonton dipotong pajaknya 24%. Kan lumayan banget kan potongannya. Nah, buat kalian yang mengisi form pajak tidak punya NPWP ataupun tidak mencantumkan NPWP, potongan pajaknya 30% dari penonton Amerika. Lumayan kan? Dan buat kalian yang punya NPWP nih, mengisi formnya memakai NPWP, mencantumkan NPWP, potongan pajaknya cuma 10% dari penonton Amerika. Jadi menurutku, buat kalian yang belum punya NPWP, kalian bikin aja melalui online ya NPWP-nya. Itu gratis dan kalian tinggal tunggu aja, pasti Abang Pos Indonesia itu mengirimkan kartu NPWP untuk kalian. Gampang kok caranya, di situ udah banyak di YouTube kalian cari aja, tinggal search cara mendaftarkan NPWP atau membuat NPWP, di situ udah banyak. Karena keuntungannya mempunyai NPWP itu lumayan ya, potongan pajaknya cuma 10% dari penonton Amerika. Karena kan kita nih ya, kebanyakan ya YouTuber Indonesia yang masih pemula-pemula apalagi ya, yang menonton dari Amerika itu sedikit, kemungkinannya ya paling berapa ya kecil. Buat kalian yang ingin mengetahui presentase penonton Amerika itu seberapa sih, ini aku kasih lihat caranya nih ya, ada di sini. Kalian cobain aja, terus kalian lihat penonton Amerika di channel kalian itu ada seberapa, terus kalian tinggal kira-kira menghitung aja. Kalau nggak pakai NPWP, potongan pajaknya 30%, kalau pakai NPWP, potongan pajaknya 10%, dan tidak mendaftar form sama sekali, potongan pajaknya 24% dari seluruh dunia penontonnya kan. Wow, lumayan banget. Oke, lanjut aja kita ke tutorialnya. Oke, langkah pertama kalian menuju Google AdSense. Kita ketik dulu di sininya login Google AdSense, ini paling atas, aku sudah ketik. Dan kita pilih yang paling atas, kita login dulu ya ke akun Google AdSense kita. Buat kalian yang belum login, harap login dulu. Di sini aku sudah login, jadi tinggal buka aja. Lalu di sini aku aktifin situs desktopnya. Titik 3 seperti biasa ya, di atas itu ada titik 3, lalu pilih yang situs desktop. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Ini bagian atas itu emang aku belum dapet surat PIN, jadi aku lagi menunggu surat PIN. Jadi di sini ada keterangan belum memverifikasi alamat. Nah, di sini yang lagi gemparnya itu ya, pajak AdSense ya. Kalian lihat nih, penting periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda. Semua kreator dan partner YouTube wajib mengirimkan informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Lanjut aja, kita pilih yang kelola info pajak. Lalu kalian isi email kalian, lalu isi juga passwordnya ya. Kalau sudah, kita pilih yang berikutnya. Nah, di sini bagian info pajak Amerika Serikat, kita pilih yang perorangan karena aku kan individu ya YouTube-nya. Buat yang non individu atau entitas itu yang misalnya perusahaan besar gitu ya, seperti akun YouTube-nya Indosiar gitu-gitulah pokoknya ya. Lanjut aja, pilih yang berikutnya. Nah, di sini apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat ya? Pastinya bukan ya, pilih yang tidak. Lalu pilih yang berikutnya.
Nah, bagian ini pilih jenis formulirnya. Di sini aku pilih yang pertama, ini khusus yang individu, yang W8BEN. Kalau yang W8ECI itu untuk yang seperti tadi aku bilang, itu untuk yang perusahaan. Lalu klik yang mulai formulir. Next, identitas pajak. Untuk nama individunya udah otomatis ya, nama kita. Terus yang untuk nama DBA-nya itu kalian skip aja. Dan negara penggunanya kita pilih, yang pastinya aku orang Indonesia ya. Kita cari III. Nah, ini dia. Lanjut, di sini nomor identitas wajib pajak. Di sini ada TIN asing dan ITIN atau SSNAS. Nah, di sini kalian buat yang punya NPWP isi yang bagian TIN asing. Ya, buat kalian yang punya NPWP diisi aja. Buat kalian yang belum punya NPWP, kalian langsung klik yang berikutnya aja. Tapi menurut aku ya, aku saranin buat kalian daftar aja NPWP melalui online karena di sana itu gratis dan kalian tinggal tunggu aja langsung dikirim sama Pos Indonesia kartu NPWP-nya. Nah, karena aku sudah punya NPWP, aku mau masukin nomor NPWP-nya di sini. Kalau sudah diisi, kita pilih yang berikutnya. Step berikutnya ini alamat. Untuk alamat tinggal permanen kalian skip aja tuh ya, jangan kalian checklist. Di sini ada 2 baris alamat. Kita tulis alamatnya selengkap-lengkapnya. Jadi buat kalian yang 1 baris alamat itu nggak muat gitu ya, alamatnya panjang gitu ya, taruh di baris alamat kedua. Oke, aku mau isi dulu. Kalau sudah isi alamatnya, kita isi kotanya tuh ya, terus provinsinya juga, lalu kode posnya. Kalau sudah, kita klik yang checklist ini, kita checklist, lalu pilih yang berikutnya. Yang bagian 3 itu perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif atau pemotongan pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Kita pilih yang ya. Lalu kita checklist dan pilih negaranya. Di sini Indonesia ya yang pastinya. Lanjut, di sini kita checklist yang layanan AdSense. Kita pilih pasalnya dan kita pilih tarifnya yang paling kecil aja. Kita checklist lagi. Kita checklist yang bagian film dan TV. Seperti tadi, kita pilihnya yang tarif paling kecil aja. Di sini tuh ya ada 10% dan 30%. Kita checklist lagi, lalu pilih yang hak cipta lainnya. Pasal 13. Pilih yang paling kecil, lalu checklist lagi. Next, kita klik yang berikutnya. Step bagian keempat ini ada pratinjau dokumen. Di sini kalian lihat nih ada bagian formulir defaultnya. Ini yang tadi kita isi-isi ya formulirnya. Lanjut aja, kita pilih checklist yang saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak. Lalu klik yang berikutnya. Nah, di sini yang step kelima sertifikasi. Kalian baca-baca di sini syarat-syarat pajak-pajaknya itu, pajak Amerikanya, kalian baca, kalian pahami. Lanjut, di sini ada tanda tangan secara online. Kita ketik nama lengkap kita. Lalu di sini apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Kita pilih yang ya. Next, kita pilih yang berikutnya. Next, di sini ada aktivasi dan layanan yang dijalankan di AS. Pernahkah individu disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di AS? Kita pilih yang tidak, lalu kita checklist. Next, di sini ada pernyataan tertulis. Di sini aku pilih yang pertama karena akun aku masih baru ya, udah dimonetisasi tapi belum gajian, belum dapat transfer dari AdSense. Jadi aku pilih yang pertama. Nah, nih saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Ya, aku kan belum dapat gaji dari YouTube atau AdSense, belum menerima transferan sama sekali, jadi aku pilih yang A. Buat kalian yang akunnya sudah lama dan sudah dapat transfer gitu ya dari Google AdSense, kalian pilih yang kedua nih. Saya memberi info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Lanjut aja, kita pilih yang kirim.
Nah, di sini formulir aku sudah disetujui ya, tuh sudah disetujui. Terus waktunya kita kirim formulirnya kapan, terus dikirimnya oleh siapa. Di sini kita udah disetujui dan langsung juga dapat email. Nah, emailnya ini dari Google Payment, informasi pajak Anda disetujui tuh. Mudah kan caranya? Oke, segitu aja tutorial kali ini. Jangan lupa klik like dan juga subscribe ya. Bye-bye.